Oke, terima kasih banyak Pak Ronald atas informasi yang diberikan, sangat menarik sekali teman-teman. Jadi solusi yang dihadirkan oleh Advance AI tidak hanya membantu para customer untuk melakukan proses onboarding secara cepat, namun yang paling penting juga aman. Tidak hanya onboarding juga, tapi juga termasuk dalam proses transaksinya untuk memastikan pelanggan ataupun pengguna mendapatkan experience yang terbaik gitu. Nah, baiklah, mungkin dari pemaparan spokesperson kita, dari teman-teman media mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, mana dulu? Oke, mungkin Mas Bagas dulu, silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Bagas dari reportaskripto.com. Ini pertanyaan saya untuk Mas Musa ya. Mas, bagaimana tanggapan Noves sebagai pelaku industri kripto ini terkait transisi pengawasan kripto dari Bapepti ke OJK? Dampaknya bakal seperti apa untuk industri kripto Indonesia? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana strategi Noves untuk menghadapi kripto winter? Sejauh mana apa yang berdampak apa sih kripto winter kemarin untuk Noves ini? Terima kasih. Oke, silakan Mas. Dari Mas Bagas ya. Jadi terima kasih Mas Bagas. Oleh pertama memang ini menarik ya kalau kita lihat transisi dari Bapepti ke OJK gitu sebenarnya. Ya kita tahu memang dari awalnya kan Bapepti yang itu kalau kita balik lagi flashback dari 2018 kan memang pertama kali JK sempat nggak mau kan gitu istilahnya menangani kripto, tapi makin kesini ternyata setelah Bapepti handle semakin kesini juga ada legitimasi juga mungkin istilahnya terkait dengan yang harapan kami sendiri terkait dengan bahasanya kayak maturity, jadi industrinya makin mature ya, maturity of industry sih yang pertama gitu istilahnya. Jadi diharapkan memang terkait dengan apa ya, satu inovasinya itu tidak dibatasi gitu istilahnya. Karena kan kita tahu crypto itu kan produknya nggak cuma spot trading kan istilahnya. Mungkin kalau yang investasi crypto tahu yang namanya futures, lending, P2P, staking segala macam kan ada itu crypto. Yang makanya dari itu semoga nanti nextnya tidak ada kayak pembatasan inovasi dan juga produk-produk terkait aset kripto. Itu yang terkait dengan transisi gitu istilahnya. Dan memang Nanovest sebagai anggota asosiasi dan dari asosiasi juga kita terus melakukan monitoring ya, juga ada komunikasi ya dengan regulator terkait seperti itu oleh anggota transisi. Dan juga kalau terkait dengan crypto winter, satu ternyata kalau kita lihat crypto winter itu terkait dengan trust gitu istilahnya. Maka dari itu trust itu jadi poin penting dan juga berhubungan dengan security-nya ya. Platform security segala macam itu jadi salah satu poin yang penting, makanya Nanovest sendiri jadi apa ya, jadi PR itulah yang kita awasi gitu istilahnya. Nah tadi bagaimana tadi Mbak Fitri sudah jelaskan terkait dengan fraud protection segala macam, fraud management, lalu bagaimana kita memfilter si usernya, jadi itu security jadi salah satu sih gitu. Walaupun kita tahu crypto winter itu kan dampaknya nggak cuma ke Nanovest tapi ke semua investasi platform gitu kalau dari saya. Sudah cukup jelas Mas Bagas? Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak, dengan Mbak Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya tidak dari Bapak Ekonomi. Mungkin pertanyaan saya ada bagian ada 10 maksudnya. Sampai makan siang ya? Ya, jadi yang pertama itu kan dari data terbaru dari Helios mencatat ada 15 juta masyarakat Indonesia yang sudah memperdagangkan aset kripto. Nah, di antara itu 55%-nya itu mereka memberikan paparan bahwa mereka memiliki kendala terkait dengan literasi. Nah, yang ini adalah ini kan baru masih euforia bulan literasi kripto ya. Nah, kira-kira kalau dari Nanovest sendiri gimana sih perwujudan kontribusinya dalam literasi kripto untuk masyarakat Indonesia saat ini? Lalu yang kedua, kalau nggak salah kan sudah ada 25 perusahaan yang calon pedagang aset kripto ya. Nah, gimana sih Nanovest melihat posisinya di industri saat ini gitu di tengah persaingan industri kripto? Lalu yang ketiga, untuk pertumbuhan dari transaksi harian kripto, menurut saya tahun ini mulai baik ya. Di bulan Januari saja sudah mencapai 25 triliun gitu. Nah, kalau dari Nanovest tuh kira-kira pertumbuhan dari internal perusahaan gimana sih gitu terkait dengan transaksi bulan maupun dari pertumbuhan penggunanya gitu. Juga mungkin kalau boleh untuk laporan bisnis dari tahun 2022 gimana sih?
Ya kayaknya benar sampai makan siang ya. Oke, mungkin yang pertama aku mau jelasin dulu ya, teman-teman. Jadi terkait dengan literasi ya, gitu. Memang tadi ya sesuai dengan missionnya dari Nanofest juga membuka dan mengedukasi ya. Dari awal Nanofest itu hadir di launch, memang kami terus bikin literasi yang mungkin kerjasama dengan tim marketing dan sebagainya macam. Kita bikin kayak apa ya, mungkin kalau boleh bilang ada yang secara online, offline, webinar segala macamnya itu yang jelas. Tapi yang berikutnya untuk jadi karena kita juga punya tanggung jawab untuk edukasi, Nanofest itu punya namanya tim research team. Mungkin kalau bisa dicek, Nanofest itu ada, kita bikin mungkin satu-satunya exchange di Indonesia yang bikin crypto report ya. Jadi ada reportnya, kita bikin namanya Nano Insight. Mungkin yang edisi pertamanya kita bikin yang Kaleidoscope 2022. Jadi apa sih yang terjadi pada tahun 2022 kemarin itu. Dan juga tidak hanya berhenti dari situ ya. Jadi kami juga sering saat ini kita juga tim research juga bikin report yang memang fungsinya buat apa ya, tadi literasi, buat dibaca ke user, ke pengguna agar mereka lebih paham. Paling nggak kita menjelaskan kripto itu seperti apa. Gitu. Mungkin jadi istilahnya Nanofest itu bikin platform nggak cuma ngajakin orang buat investasi, tapi juga kasih informasi juga. Itu yang berikutnya. Kalau literasi lagi di Nanofest juga ada koneksi terkait dengan informasi kriptonya, terus juga ada aplikasinya ya, ada beritanya juga gitu istilahnya. Jadi kalau masalah informasi mungkin literasi mungkin kita benar-benar 100% untuk hal kayak gini seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tadi mengenai positioning Nanofest di market Indonesia. Oke. Ya, saat ini kan kalau nggak salah mungkin minggu lalu KPP udah ngeluarin 3 lagi ya, ada lagi izinnya. Nah, jadi 28. Mungkin kalau boleh dibilang Nanofest sendiri balik lagi ya, karena kan kita mencoba untuk mendemokratisasi ya istilahnya kayak investment. Jadi mulainya dari Rp5.000, habis itu juga kita juga bikin investasi itu sesimpel mungkin gitu. Jadi orang yang memang belum pernah investasi dia bisa ngeliat, oh ini kayaknya bisa dicoba nih gitu istilahnya. Jadi mereka kalau dibilang dari skala resikonya, dari mulai yang mereka bisa lah resikonya yang sedang dulu lah, yang awal-awal dulu gitu istilahnya. Baru ketika mereka yakin dan mereka paham resikonya investasi mereka sendiri dari pengguna, baru mereka bisa yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, sama tadi pertanyaan ketiga terkait dengan pertumbuhan internal perusahaan baik dari sisi pengguna ataupun bisnis. Jadi Yes. yang bisa di-share. Mungkin kalau pengguna nanti Mbak Fitri bisa menambahkan ya. Mungkin kalau terkait dengan transaksi memang kalau bilang apakah turun ya, jelas turun ya dari 2021 ya seperti itu, karena secara nasional juga turun gitu istilahnya. Tapi tetap aja balik lagi penurunan itu juga tidak terus signifikan gitu istilahnya. Jadi kayak dari awal Nanofest hadir itu memang grow-nya per bulan itu kira kurang lebih 20% transaksi itu selalu naik sekitar 20% dari bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Mungkin kalau dari user gimana, Mbak Fitri? Ya, jadi kalau dari bisnis sendiri sejauh ini kita masih sesuai dengan target pertumbuhan kita ya. Untuk pertumbuhan user ini memang karena segmentasi pasar kita itu adalah untuk mendemokratisasi kesempatan mereka investasi mulai dari 5.000. Nah ini yang kita positioning sedikit beda gitu ya. Mereka bisa mulai dengan harga murah, resikonya kecil, sehingga mereka jadi lebih berani untuk mencoba. Itu satu. Kedua, kita juga tadi sudah dijelaskan positioning kita banyak gamification yang di dalam. Jadi mereka juga willing coba selain murah, oh ada gamesnya kalau saya invest, saya trading, saya bisa dapat hadiah. Jadi itu juga yang membuat dari beberapa yang kita coba tanya dari customer satisfaction yang kita terima, mereka juga memberikan informasi karena itu mereka tertarik. Jadi kalau ditanya pertumbuhannya sejauh ini grafiknya menunjukkan masih trennya ke arah yang positif gitu, di year-on-year juga naik gitu ya dibandingkan, tapi tentu gaungnya beda ya. Seperti tadi kan kita sempat bilang waktu kita launching itu dahsyat sekali di 1 bulan kita dapetin target kita setahun. Tapi memang momentumnya itu luar biasa di saat periode-nya tadi seperti di video saya bilang ya di 2021 ke 2022. Tapi setelah itu kita sudah on track. Pertumbuhannya bagus, bahkan tahun ini kita berharap pertumbuhannya tetap stabil terlepas dari situasi industri ya. Dan terlepas dari situasi industri juga kita jadikan momentum ini untuk membangun aplikasi kita menjadi lebih siap, terutama dari sisi fraud management seperti yang disampaikan oleh Musa, untuk membangun bagaimana tidak hanya dari sisi onboarding seperti disampaikan oleh Pak Ronald tadi, tapi juga dari sisi transaksi supaya jadi jauh lebih legitimate ya, lebih kuat, lebih solid gitu
itu karena ya orang kalau sudah on board jadi dicobakan satu orang bisa membeli akun kemudian mentransaksikannya. Kita mencoba untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu supaya itu juga minim terjadi di aplikasi kami sehingga yang masuk benar-benar mereka yang berminat untuk mengembangkan potensi aset kripto mereka di aplikasi Nanofest kita. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tadi menarik ya, ada outputnya gitu. Tapi kalau dari optimisme Nanofest sendiri gimana sih terhadap industri kripto mungkin di tahun ini maupun di tahun depan gitu? Karena kan biasanya bulan Februari itu bulan yang krusial ya, mulai dari kemarin untuk industri kripto. Nah itu pertanyaan keempat. Lalu pertanyaan kelima untuk perlindungan konsumen gitu kan. Jadi kalau bisa digarisbawahi dari acara ini kan untuk membangun ekosistem yang terpercaya. Itu gimana sih upayanya selain tadi dari kolaborasi dengan Advanced AI dan juga yang menarik dari perlindungan konsumen itu kan biasanya ada dalam periklanan ya. Kita tahu bahwa ini hal yang mungkin cukup sensitif gitu. Apalagi di Indonesia itu belum ada regulasi yang spesifik gitu kan, nggak kayak di Amerika dan negara lain. Nah, kira-kira gimana sih dari Nanofest sendiri terkait dengan promosi gitu periklanan dari aset kripto gitu kan untuk para penggunanya, terutama mungkin bisa ditekankan pada prinsip kehati-hatiannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan tadi peralihan P2SK mungkin ya. Dari Bapak sendiri kan kemarin di webinar terakhir menginginkan bahwa mungkin selama masa peralihan harus ada jangan sampai para pedagangnya juga nggak sustain gitu, karena kalau persiapan dari Nanofest sebagai perusahaan di masa peralihan ini gimana sih untuk PDU P2SK ini? Mungkin itu dulu deh. Jadi yang pertama terkait optimisme ya. Ya, mengenai optimisme Nanofest, kira-kira seperti apa Mas Musa? Ya, nah justru kalau dari aku sendiri melihat yang pertama kan industri kripto itu kan ada siklusnya ya. Kita lihat ya buluran, bearan, naik turun seperti itu. Yang pertama mungkin kalau bisa dibilang memang baik lagi ya, global sudah mulai melihat nih kejadian-kejadian yang kemarin, terutama exchange yang terkait dengan dia kita sebut aja FTX segala macam ya. Ternyata ada exchange yang berani ya kayak tidak menjaga aset sisanya gitu, malah menggunakan untuk hal yang tidak diinginkan gitu istilahnya. Gitu. Setelah itu konsumen atau user di mungkin secara general itu lebih mengerti ternyata kita kalau misalnya milih exchange atau investasi di satu exchange itu istilahnya berarti harus bisa memastikan exchange itu ada A, B, C, D, nya. Satunya regulasi segala macam terdaftar dan diawasi gitu istilahnya. Itu salah satu yang pertama. Terus kalau misalnya udah optimis, mungkin saat ini kan sedang naik-naiknya ya, dan juga kita tahu memang pasar lagi bagus gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama pertumbuhan dari crypto sendiri itu banyak banget use case-nya istilahnya. Apalagi kayak nanti AI campur blockchain gitu istilahnya. Nanti AI blockchain crypto seperti itulah kira-kira. Dan juga kalau bisa dibilang ini akan sebenarnya kalau secara siklus ya, sebenarnya tujuannya cuma satu kok, melihat Bitcoin halving aja. Bitcoin halving itu kan ketika Bitcoinnya dipecah yang dijadikan gitu istilahnya, ada istilah halving. Di halving itu biasanya pasar atau secara siklus ada kejadian yang kemarin itu memang mereka selalu menunjukkan kayak naik transaksi itu selalu naik gitu istilahnya. Jadi harganya naik segala macam itu juga ada menunjukkan optimis sebenarnya. Yang ditunggu-tunggu sama investor-investor, terutama investor lama itu halving itu istilahnya. Bagaimana cara mereka melihat nih kira-kira harga Bitcoin ini berikutnya apa ya? Berikutnya berapa ya? Itu salah satunya sih. Gitu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya terkait dengan peralihan BP2SK. BP2SK, oke. Ya. Satu yang jelas mungkin terkait regulasi Nanofest karena kami akan selalu patuh ya, akan selalu patuh kepada regulasi yang terkait ya. Gitu. Jadi memang di kami ada tim legal dan ada tim compliance juga ya, yang selalu melihat kayak ini perkembangan regulasinya ada apa aja sih. Gitu. Karena kan tadi perba aja berubah 3 kali 4 kali kan buat Bapepti kan gitu istilahnya. Itu juga baik lagi Nanofest juga memberikan aspirasinya ke Bapepti, ke regulasi terkait. Kayak ini seharusnya industri bisa berkembang seperti ini. Kalau memang mau dituliskan ke perba, bahasanya seperti ini, seperti itu. Jadi memang berikutnya nextnya kita mencoba untuk mempersiapkan dengan komunikasi dengan misalnya contoh OJK, dengan kementerian terkait, gitu, dengan Bapepti juga seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya terkait dengan bagaimana Nanofest membangun ekosistemnya. Ya.
Ya, yang pertama yang jelas tadi ya, Nanovest percaya setelah kejadian gender exchange pada umumnya adalah trust. Maka dari situ yang jadi pusat dan jadi inti dari semuanya itu adalah security gitu istilahnya. Maka kita mencoba untuk strengthen security as assure lah gitu istilahnya, yang benar-benar kuat gitu istilahnya. Makanya tools kan vendor-vendor seperti platform seperti Advance AI dan segala macam itu juga salah satu yang membantu kami ya untuk mencapai vision tadi gitu istilahnya. Tidak hanya aksesnya dibuka, tapi balik lagi ya kita juga lihat kayak ada user yang berkualitas dalamnya. Gitu. Seperti itu. Mungkin Mbak Fitri yang tadi cukup. Oke. Ada lagi. Yang tadi prinsip untuk periklanan kira-kira gimana? Oh iya. Yes. Yang pertama tentunya kalau yang berperiklanan kita satu ya edukasinya dulu gitu. Dan kalau kita lihat periklanan ada USP segala macam kan. Dan juga di Nanovest sendiri kalau bisa dibuka itu secara besar memang kalau misalnya kita ada contohnya ada keluhan gitu PCS itu misalnya ke timnya Mbak Fitri ini gitu. Nah itu besar sih sebenarnya. Kita juga udah ada sih kayak guidance-nya lah seperti itu. Kayak gitu. Nanti guidance-nya boleh saya ini nggak untuk periklanan kita di Nanovest? Untuk guidance dari periklanan Nanovest mungkin boleh di kebetulan kalau itu ini sih dari internal sebenarnya itu sih. Jadi memang ada kita bisa bilang kayak misalnya contoh, oke kita bisa contoh satunya apa? Misalnya kayak kan kita ada ISO ada ISO-nya, sertifikasinya segala macam dan seperti itu. Lalu nanti kita lihat lagi sih. Mungkin nambahin sedikit untuk sifatnya komunikasi kepada publik gitu ya. Kita untuk komunikasi kepada publik itu ada beberapa channel yang saya ketahui. Pertama mungkin dari pemasaran ya, marketing, dan yang lainnya itu edukasi pasar melalui tim customer service gitu. Kalau tim customer service sifatnya reaktif ya, jadi pada saat user mengalami kendala mereka bisa tanya. Kita juga menyediakan akses FAQ di aplikasi kami gitu. Jadi kalau mereka mau tahu tentang apa sih, bahkan kita juga tanya ini izin Nanovest gimana, ini mereka bisa cari juga di aplikasi kami gitu ya. Kalau itu kurang memuaskan mereka bisa langsung chat dengan agent kami di situ ya. Nah itu secara reaktif. Kalau secara proaktif saya rasa tim marketing kami punya beragam metode di dalamnya, dan tentu saja semua itu sudah dikonsultasikan dengan tim legal yang tentunya sudah mengikuti regulasi. Balik lagi regulasi ya, tadi seperti yang Musa bilang, kami spiritnya selalu mengikuti arahan dari regulator ya. Pada saat ini sudah ada perbanya, di perba itu tentu sudah diberikan guiding principle ya. Petunjuk teknisnya itu sudah ada, guiding principle-nya sudah ada di perba. Dan tentunya nanti pada teknis pelaksanaannya itu balik lagi ya, di dunia finansial seperti kita itu banyaklah situasi-situasi yang kita harus berkoordinasi sama regulator, situasi-situasi tertentu seperti kayak kejadian FTX dan apa, tapi itu sangat minim lah terjadi gitu. Jadi secara prinsip kita mengikuti arahan dari regulator, ada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu yang menjadi pegangan tim pemasaran kami untuk mengkomunikasikan pada pasar terkait baik itu produk maupun edukasi mengenai crypto industry-nya ini sendiri. Terima kasih. Oke, jadi benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada ya. Jadi para pengguna juga nggak perlu khawatir bahwa untuk berinvestasi di Nanovest sesuai dengan arahan dari regulator. Nah, mungkin terkait dengan ekosistem tadi, Pak Ronald mungkin bisa juga menambahkan sejauh mana sih Advance AI get involved dalam ekosistem dari crypto industry maupun finance secara menyeluruh di Indonesia. Iya, kami tentu kerjasama dengan contohnya Asosiasi Blockchain Indonesia. Kita juga tahu ya kalau dibanding mungkin dengan OJK di Bapepti mungkin requirement untuk customer onboarding KYC belum secepat di OJK ya. Contohnya dibanding digital banks jauh lebih ketat prosedurnya ya. Jadi kita coba juga kasih advice kira-kira best practice untuk crypto industry untuk customer onboarding seperti apa. Nah, itu salah satu contoh yang kita lakukan saat ini. Terima kasih Pak.